Pemirsa, pada setiap tanggal 1 Mei kita dan seluruh masyarakat internasional memperingati Hari Asma Sedunia. Penyakit asma sendiri sudah dikenal sejak tahun 450 sebelum Masehi dan banyak ditemukan di semua populasi manusia di dunia. Secara global, 1 dari 20 orang mengidap asma. Dan di Indonesia, pada setiap 10 orang terdapat 1 pasien asma, serta sebesar 60%-nya merupakan pasien asma dari masyarakat kalangan bawah. Berdasarkan data WHO Non-Communicable Disease di Asia Tenggara, diperkirakan bahwa 1,4 juta orang meninggal dunia karena penyakit paru kronik, di mana 86% disebabkan karena penyakit paru obstruktif kronik dan 7,8% disebabkan karena asma. WHO Factsheet 2011 menyebutkan bahwa terdapat 235 juta orang menderita asma di dunia, 80%-nya berada di negara dengan pendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Penyakit saluran pernapasan yang menyebabkan kematian terbesar adalah tuberkulosis sebesar 7,5% dan lower tract respiratory disease 5,1%. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk mengidentifikasi pemicu pada penderita asma dan menghindarinya. Dan salah satu cara pencegahannya adalah menjalankan hidup higienis dan aktif. Yes, kita akan membicarakan tentang asma malam hari ini untuk menyambut Hari Asma Sedunia ataupun Asma World Day ya, tanggal 5 Mei itu nanti. Nah, Dokter Yanti, kalau misalnya kita bicara tentang asma, apakah dari keluarga ada yang menderita asma? Jangan kembalikan ke saya, karena sebenarnya yang membawa penyakit asma bukan saya. Siapa? Alhamdulillah di keluarga tuh nggak ada yang asma. Tapi kalau saya balikan kepada Dokter Ana, apa Anda membawa penyakit asma? Ada asma di keluarga? Saya sendiri ada asma, memang dari keturunan dari ibu saya dari nenek saya. Memang ternyata itu asma itu memang bisa didapat, tapi secara general memang diturunkan. Nah, malam hari ini kita akan membicarakan tentang asma, bagaimana sebenarnya kita bisa mengatasi asma itu sendiri, mengenali gejala-gejalanya. Ya, asma dan kualitas hidup adalah tepatnya tema kita malam hari ini. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi seperti apa sih. Walaupun mungkin semua sudah pada tahu ya asma itu seperti apa. Nggak ada salahnya kita menyimak. Mungkin ada beberapa tambahan informasi dan solusi yang terbaik bagi Anda yang menderita asma. Setuju. Dan solusi yang lebih baik mungkin ada superfood info buat pemirsa. Benar sekali. Nah, Superfood Info kita malam hari ini khususnya bagi Anda yang punya saudara ataupun ada kenalannya yang punya asma. Nah, boleh diperhatikan ini. Ini adalah beberapa buah peredam dan juga mencegah asma. Yang pertama adalah apel. Ibu hamil yang mengkonsumsi apel setiap harinya dapat mencegah munculnya penyakit asma pada buah hati mereka kelak ketika sudah lahir. Yang kedua adalah buah kiwi. Dan sebuah penelitian mengungkapkan bahwa gejala gangguan penyakit asma pada anak yang rutin mengkonsumsi kiwi setiap harinya akan menurun sekitar 50% dari biasanya. Betul. Dan yang ketiga adalah buah pisang. Hasil dari sebuah penelitian dilakukan di Inggris menemukan bahwa kandungan vitamin B6 pada pisang dapat menurunkan resiko ataupun gejala asma sebesar 34%. Jadi pastikan Anda rutin mengkonsumsi buah-buahan segar ya pemirsa. Jadi apel, kiwi dan juga pisang jangan lupa dimakan terus. Ya, info yang bermanfaat tentunya ada di kata siapa? Kata dokter. Do you hear me? I'm talking to you. Cross the water and cross the deep blue ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. Keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Like it to have been where I have been. Like it to be coming home again. Selamat datang di Kata Dokter. Wah, suaranya seru ya. Baik, saya mau belajar sama kamu nanti ya. Oke pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Malam hari ini kita akan membahas mengenai asma dan kualitas hidup. Jadi kalau kita menderita asma, pada umumnya kan kita sulit untuk melakukan bernafas ya. Kadang-kadang nafasnya juga berbunyi dan tidak terdengarnya agak-agak kurang asik karena ada bunyinya mengi ya. Nah itu bahasanya bengek biasanya kalau orang-orang awam mengatakannya. Nah seperti apa asma ini? Nanti kita akan bahas
membahas dengan narasumbernya. Tapi sebelumnya kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang cantik, seksi, terkenal sekarang kalau lewat tuh katanya cowok-cowok pada aduh. Siapa? Gitu. Karena namanya Sisi Badai. Cantik badai soalnya. Bukan kalau lewat ada badai langsung gitu. Halo, selamat malam Sisi. Selamat malam, hai Kamu Sisi. cantik sekali. Sisi, kamu nggak ada asma? Waalaikumsalam. Kamu nggak ada asma kan? Kebetulan ada. Oh ada ya? Iya. Sekali kalau gitu malam hari ini saya ada sekeliling orang-orang yang menderita asma. Tapi Dokter Yani, tapi sebenarnya punya ataupun menderita asma it's not a sin, bukan satu dosa loh sebenarnya ya kan? Ya iya Tapi dong. iya, tapi itu karunia kalau ya. kita- bener. Asma itu karunia. Juga karunia juga enggak juga sih sebenarnya. Jadi kan kadang-kadang tapi asma itu kan nggak selalu dia datang, tapi dia hilang timbul. Benar. Betul kan? Sebagai orang yang sudah bertahun-tahun pasti tahu dong kalau asma ini mau datang nih karena suhu atau karena debu atau karena apa, ya faktor pencetus dihindarin. Nah, terkait dengan asma, kamu ada nggak cara menyikapinya sebagai seorang selebritis, apalagi bernyanyi? Kan kalau lagi ada serangan nggak mungkin kan nik lagi nyanyi gitu kan nggak mungkin. Nah, bagaimana menyikapinya? Mungkin bisa tips buat pemirsa juga di rumah nih. Duh, kebetulan belum apa-apa udah sesak nafas dulu. Apakah karena hal yang mana sebenarnya? apakah karena debu di karpet ini membuat Kakak enggak? cantik-cantik aku udah asma. Sayangnya kamu perempuan ya. Baik. Gimana? Tadi apa pertanyaannya? Jadi kan kalau kamu tuh sebagai seorang selebritis ya kan, gimana cara menyikapinya kalau memang ada serangan supaya menghindari supaya karir juga nggak terhambat begitu. Alhamdulillah sih penyakit saya ini kan memang kayaknya faktor turunan karena dari nenek, dari papa itu memang udah mengidap penyakit asma. Jadi kadang tuh timbul, yang saya alami tuh kadang timbul, kadang hilang berapa tahun, terus ada lagi gitu kan. Enggak per minggu per bulan. Enggak, Oh, alhamdulillah. jarang. Iya, karena kan dulu kan saya tuh backgroundnya penari, gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak ada aktivitas, cuma makan tidur di rumah, itu kadang suka kambuh asmanya. Benar sekali. Jadi sebenarnya hanya karena kecapean kurang tidur asmanya kambuh. Nggak ada mau faktor debu atau suhu udara dingin gitu nggak ya? Debu. Dari berarti debu. ya. Kalau makan di pinggir jalan saya ngerasa kayak bukannya sombong, jadi kayak nggak mau, bukan itu karena bukannya nggak mau sebenarnya, karena nggak tahan sama debunya. Kamu juga seorang penyanyi kan ya? Iya, karena backgroundnya saya sebenarnya di acting. Acting. Iya, awalnya aku di Main acting. sinetron dong? Iya, sinetron di salah satu stasiun TV. Terus ada kesempatan buat tawaran nyanyi, ya kenapa enggak saya lakuin untuk nyanyi gitu. Yes. Oke. Hajar Terus semuanya hajar disikat yang saja positif kan semuanya. ya. Benar. Betul, saya setuju Banyak dong. aktivitas ya. Nanti kita Dan dia ngobrol masih muda sekali loh ternyata. Enggak juga, tahun ini 26 kok udah tahu. masih muda lah kalau gitu. Beda jauh lah Becky. Beda jauh beda dari Oke. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi ya cerita seputar asma ini di segmen selanjutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter. Ya, pemirsa kembali bersama kita di Kata Dokter. Jangan lupa bagi Anda di rumah yang ingin menelpon ke sini boleh ke 5155111. Tema kita tentang asma ya Dokter Yanti ya. Ya, Yes. asma dan kualitas hidup. Benar sekali, bagaimana cara kita meningkatkan hidup walaupun dengan asma yang ada di badan kita ini. Nah, saya akan membacakan fakta seputar asma yang perlu diperhatikan. Sebenarnya banyak sekali yang ingin tahu berapa banyak sih orang di dunia ini yang terkena asma. Nah, menurut WHO memperkirakan sebanyak 235 juta orang di dunia sekarang ini sedang menderita asma. Asma tidak bisa disembuhkan dan dapat meningkatkan kematian dalam 10 tahun mendatang jika tidak ditangani secara aktif dengan diagnosis dan juga perawatan yang layak. Asma juga menyerang negara-negara berdasarkan tingkat perkembangan negara tersebut. Ya, dan penyakit ini memang sangat menjadi hal yang rutin ya dan juga momok. Kita langsung panggilkan saja narasumbernya, tapi sebelumnya Yes, jawab dulu pertanyaannya tadi. Kita mau Sisi menjawab pertanyaan saya dulu. Nah, Takutnya kayak UN aja. wait, tadi kan Dokter Andi sempat nanya tadi kan kamu kan dengan berbagai macam aktivitas nyanyi, main sinetron dan segala macamnya itu kan bikin capek ya kan. Nah, salah satu pencetus asma itu kan terkadang kalau misalkan si empu yang badan ini yang punya badan itu capek Dokter Iya, Andi. betul, Nah, betul. kamu sendiri merasakan nggak kalau misalnya udah terlalu capek asmanya langsung kambuh? Betul. Jadi aktivitas syuting sama nyanyi kan kadang suka berbarengan. Bener. Iya. Itu memang dirasain capek banget. Nah. Ya. Kadang kalau udah capek banget nih, kalau kambuh hidung tuh kayak nggak berfungsi, kayak nggak ada hidung. Kenapa? Jadi saya bernafas dari mulut. Dari mulut. benar. Karena dia bikin sesak banget Iya, ya. jadi kalau kata teman saya yang belum terlalu tahu saya, sih kenapa sih nguap mulu ngantuk? Enggak, padahal itu saya nafas. Tapi susah. Iya. Oh, jadi itu otomatis bisa banget. tiba-tiba hidung langsung keblok gitu aja. Hidung nafas, cuma nggak di dada tuh nggak masuk masuk. nafasnya, seperti nggak masuk. Jadi nafas nggak dari lega. mulut. Iya, kalau misalnya
dialog yang panjang-panjang gitu kadang agak bener-bener susah kewalahan ya. banget iya. Baik, dan kamu sebagai seorang penyanyi bagaimana sih cara menyikapinya? Ada olahraga khusus nggak? Atau bagaimana triknya kalau misalnya ada serangan? Memang harus dengan inhaler aja atau memang harus segera dibawa ke dokter atau ada obat-obatan yang selalu dibawa kemana-mana? Karena asma ini kan menyerang tiba-tiba ya, nggak ada waktu jedahnya, nggak ada time nggak permisi ya, nggak tahu tempat ya. Iya paling sih alhamdulillahnya aku dari kecil nggak pernah ketergantungan sama obat-obatan. Dulu sempet pengen beli yang alat bantu yang semprot itu karena nenek juga punya kan, pakai ini aja gitu. Cuma aku pikir aku nggak mau hidup ketergantungan sama alat gitu. Jadi aku sebisa mungkin aku olahraga karena itu bener aku jogging pagi-pagi itu ngerasa lebih sehat, lebih bugar gitu. Jadi paling aku nggak ngerokok itu aja. Nggak ada nggak merokok, jogging, hidup sehat. Bener nggak solusi yang kamu lakukan ini untuk menjaga kualitas hidup kamu dari serangan asma ya, benar atau tidak? Kita konfirmasi sama narasumber kita pada malam hari. Pemirsa, kita sudah kedatangan seorang narasumber dari Rumah Sakit Umum Persahabatan. Beliau adalah Dr. Budi Antareksa, spesialis paru. Selamat malam Dokter Budi. Ceng-cering. Halo Dok, apa kabar? Malam Dokter Budi, silakan duduk. Dokter Budi, terima kasih sekali sudah hadir kembali di studio kita malam hari ini. Dokter Budi, sebelumnya saya mau tanya Dokter Budi, ada asma nggak? Oh, kebetulan Kamu semua dokter ini semua ditanya ada asma apa enggak? Orang memotivasi mengambil spesialis paru mungkin karena dia suka sakit asma. Aduh, gimana caranya cari solusi supaya parunya sembuh? Bisa aja. Atau mungkin ada keluarga, salah satu keluarga yang rokok, mungkin istri atau sebagainya. Ternyata tidak ada ya. Baiklah, memang untuk mengadu untuk masyarakat sepertinya. Dokter Budi, kan tanggal 5 Mei itu WHO menetapkan sebagai hari asma sedunia, ya kan? Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari WHO menetapkan hari tersebut? Dan cerita sedikit deh kita mengenai penjelasan mengenai si asma atau gangguan pada pernapasan ini, dokter. Ya, karena asma ini termasuk penyakit kronis saluran napas gitu ya. Dan jumlahnya di seluruh dunia juga kecenderungannya akan semakin meningkat. Ya, hubungannya dengan polusi ataupun juga ada alergiknya. Nah, itu yang mungkin menyebabkan perhatian dunia terhadap asma. Semakin meningkat ya. Semakin meningkat. Dan kalau untuk gejalanya, ya mungkin karena ini adalah suatu penyakit kronis menahun dari saluran napas yang biasanya ditandai oleh mengi yang paling gampang. Iya, khas ya. Ngik-ngiknya. Ngik-ngik ya. Dan mengi itu bisa ada periodiknya. Dia kadang timbul, nanti kadang hilang, nanti kan timbul lagi gitu ya. Dan biasanya disertai dengan pencetus. Oke, ada pencetus. Biasanya pencetusnya apa saja, dokter? Pencetusnya bisa dari luar tubuh atau mungkin yang dari dalam tubuh. Baik, dari luar. Jadi dari luar tubuh biasanya sih ada suasana dingin atau mungkin juga ada bau-bauan tertentu. Ya, yang menyengat ya, Dok ya. Atau ya ada debu-debu gitu ya paling sering. Atau bulu kucing, dokter. Bulu kucing. Iya, karena kan di rumah banyak kucing tuh. Jadi aku nggak bisa main lama-lama. Iya, jadi adik aku kan nggak ada asma, dia lebih bisa main. Lebih cuma bisa aku main. taruh lagi gitu. Iya, dengan bulu-bulu seperti itu. Nah, oke, kalau misalnya kita berbicara tentang berbagai macam faktor pencetus ya kan. Nah, kalau misalnya kita berbicara lagi tentang si alergi tadi. Kalau pagi-pagi dokter, itu kan terkadang bagi mereka yang punya alergi itu pagi-pagi misalkan dengan dingin, suka bersin pagi-pagi atau tiba-tiba hidungnya mampet gitu aja. Terus lama-lama akhirnya timbul reaksi asmanya. Apakah benar sebenarnya asma itu bisa dipicu karena alergi juga gitu? Benar. Jadi ada beberapa tanda biasanya orang yang dengan udara dingin, bersin-bersin, itu dikenal sebagai rinitis. Rinitis itu bagian dari alergi daerah hidung. Sedangkan asma itu alergi yang terjadi pada saluran napas, lebih di bawahnya. Tapi sekitar 60% orang yang asma itu punya rinitis. Baik. Jadi sekian persen pasti ada rinitis juga ya. Contohnya teman saya ini sebelah saya juga ada rinitis. Saya contohnya, iya benar. Dokter, kalau asma kan biasanya penyakit itu ada pembagiannya nggak? Kira-kira ada jenis-jenisnya nggak? Dan kira-kira siapa aja sih yang lebih banyak nih berpotensi untuk terkena penyakit asma? Tapi jangan dijawab sekarang ya. Pemirsa, nanti kita akan menjawab pertanyaan ditanyakan kepada dokter Budi langsung. Tentunya setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Dokter.
Tema kita malam hari ini adalah mengenai asma dan kualitas hidup. Bagi Anda di rumah yang ingin bertanya kepada Dokter Budi, bisa telepon ke sini 515-5111. Semua pertanyaan seputar asma akan dijawab. Dan Dokter Budi Antariksa, kemudian ada Sisi Badai. Pokoknya kita semua akan membahas tema mengenai asma pada malam hari ini. Betul sekali. Sebelum kita memulai atau mengulang atau membahas yang lain-lain itu mengenai si asma nih, Dokter Budi ada fakta kedua yang akan saya bacakan. Mohon dikoreksi kalau ada hal-hal yang masih salah ya dokter ya. Fakta seputar asma yaitu mengenai asma adalah penyakit kronis yang kebanyakan diderita oleh anak-anak. Tapi penyakit ini dapat dikontrol dengan pengobatan yang sesuai. Ada beberapa faktor yang memperburuk kondisi daripada asma, diantaranya alergi dan seringkali terjadi kesalahan diagnosa serta pengobatan juga dalam prakteknya. Pemicu asma bisa saja karena udara yang terlalu dingin, emosi yang berlebihan, dan bahkan kegiatan atau aktivitas yang berlebihan. Wah, saya mau nanya tuh, emosi yang berlebihan bisa dokter? Bisa. Bisa banget. Bisa. Jadi maksudnya? Ada hubungannya dengan emosi. Jadi makanya dibilang asma itu tidak sepenuhnya alergik yang dari luar tubuh. Dia dari dalam tubuh pun juga bisa dipicu. Bisa ya. Jadi orang asma misalnya dalam keadaan lagi bertengkar begitu dengan apa tiba-tiba bisa sesak dong ya, berbahaya sekali. Aku sering ngalamin kayak gitu masalahnya. Nah, kalau kamu cemas berarti ya. Kalau aku putus. Jadi suasana emosi betul-betul berpengaruh. Jadi kamu kalau putus, misalnya kan ada acara seminggu nangis-nangis, seminggu ngik-ngik tuh. Iya. Aduh kasihan banget ya pacaran sama kamu, gak boleh putus sama gitu. Kalau gitu mesti tekan kontrak nanti ya, jangan lupa. Tapi bukan hanya emosi yang sifatnya yang sedih. Kalau dia keadaannya terlalu gembira pun bisa. Nah, yang di sebelah saya dia senyum sendiri gantian, abis Sisi dia tutup mulutnya. Kamu harus klarifikasi dong sebagai seorang dokter juga. Kenapa kamu tutup mulut? Apakah karena kamu mengalami kalau terlalu excited terus? Bener banget. Saya setuju dengan Dokter Budi bilang bahwa ternyata memang asma itu selain pemicu kalau misalnya marah ataupun kesal juga bisa, dan selain itu adalah terlalu happy. Karena terjadi pada saya kalau misalnya terlalu happy, terlalu ketawa berlebihan itu akhirnya lama-lama jadi kalau misalnya udah ketawa terlalu hahaha itu nggak, udah selalu diingatkan jangan ketawa kebanyakan. Oh iya. Sepertinya karena habis itu langsung sebentar lagi dia akan mengalami gangguan dok. Tenang saja, ada dokter barunya nanti ketawa. Nggak boleh ketawa nih sekarang. Tapi ketawa tuh sehat ya dokter ya. Jadi sebenarnya bagaimana dengan kayak Rahma? Kan katanya kalau dia ketawa yang berlebihan, sedangkan kita tahu ketawa itu kan memberikan suatu hal atau unsur yang membuat kita sehat. Tapi kalau dia ada asma, masa harus menekan rasa tertawanya? Kasihan dong, kalau nonton lawak nggak bisa ketawa. Berlebihan. Jadi tapi memang orang asma sendiri dia ngerti. Jadi faktor pencetusnya itu apa? Harus mereka sadari bahwa kalau dia sampai kepada keadaan itu timbul asmanya. Yes, setuju sekali Dokter Budi. Sekarang tergantung dari yang dokter katakan. Jadi bagaimana sih proses terjadi dalam pernapasan kita mengenai serangan asma ini seperti apa? Jalan ceritanya ini seseorang bisa sampai tercetusnya asma. Sampai mengi itu ya. Pemirsa biar juga kalau dia nggak ada faktor keturunan ya. Jalan pernapasan tuh bagaimana sih bisa menyerang itu si asma dokter? Pada satu saat dia mungkin terpicu oleh satu alergen sehingga saluran napas itu ibaratnya kayak putri malu. Begitu ada yang menyentuh ataupun trigger dari dia langsung menyempit saluran napasnya. Saluran napasnya menyempit biasanya ditandai oleh banget. Sensitif apa yang di luar sana? Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Udin di Jakarta. Oke, Pak Udin di Jakarta. Passwordnya dulu. Kata siapa? Kata dokter. Terima kasih. Langsung pertanyaannya Pak Udin. Ya. Ini begini dok. Saya kan punya asma dari umur 17 tahun ini dok. Baik. Sampai sekarang nih semakin parah dok. Sampai-sampai saya harus sedia nebu gitu dok. Nebulizer, Ini penanganannya bagaimana ya dok? Terima kasih dok. Terima kasih Pak terima Udin. kasih. Nah, seru juga nih ya. Bagaimana, jadi ini adalah memang kalau dilihat dari tema asma tahun ini sebenarnya gunanya atau temanya adalah control your asthma. Ya. Artinya gini, kalau dia sering terjadi eksaserbasi atau asmanya kumat, itu sebenarnya asmanya tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Nah, bagaimana mengontrol asma? Tentunya dilihat faktor-faktor pencetusnya apa saja. Itu dihindari. Ya. Lalu
pakai obat yang bisa mengontrol supaya asmanya tidak Dia pakai timbul. nebulizer, Dok. Bagaimana tuh? Nebulizer adalah obat untuk yang sesaat dia bisa melegakan, tapi juga dia cepat sekali hilang. Hilang efeknya. Jadi memang harusnya dipakai satu obat pengontrol. Biasanya pakai inhaler. Inhaler yang Iya, bagusnya obat ya, Pak semprot. Udin ya, gunakan inhaler dan mungkin rajin kontrol kepada dokternya Iya. ya. Betul. Dokter, kalau melihat tadi kan Pak Udin tuh pria nih, ya. Iya. Ini Rahma, Sisi wanita. Adakah presentasi atau perbedaan mungkin kemungkinan lebih banyak wanita atau pria? Dan saya punya teman laki-laki, teman SMA ya, dia punya asma, tapi dia rajin olahraga renang. Setelah dewasa asmanya udah nggak ada. Iya. Nah, apakah bisa hilang? Kata orang kan asma itu sampai selamanya. Bagaimana dengan itu penjelasannya, Dokter? Mohon. Jadi biasanya pada saat dia muda, itu sebenarnya jumlah yang laki-laki lebih banyak daripada yang perempuan. Muda laki lebih banyak daripada Iya, perempuan. pada Kemudian saat dia belum akil balik. belum akil Ya. balik. Kan tetapi pada saat dia sudah akil balik, yang laki-laki ini mempunyai kemungkinan untuk masih bertumbuh itu sampai usia 19 tahun. Iya, iya, iya. Jadi perkembangan dari saluran napasnya untuk membesar itu lebih lama. Iya. Jadi lebih memungkinkan. Iya. Nah, pada saat nanti setelah akil balik, biasanya yang paling banyak justru yang perempuan. Yang laki-laki kebanyakan hilang. Tolong diberikan penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa laki-laki pas akil balik justru malah gimana itu, Ya Dokter? karena growth factornya tuh dia masih sampai umur 19 tahun. Oke. Sedangkan wanita itu sampai umur 17 Kasian tahun. banget ya. Oke. Selalu di bawah. Makanya biasanya pada yang populasi yang dewasa, Ya. perempuan lebih banyak daripada yang laki-laki. Oh, oke, perempuan yang jadi lebih banyak. Iya. Dan yang berenang itu terus dia benar-benar jarang sekali, dia udah hampir nggak pernah. Itu benar, Dokter? Benar. Jadi gini, Oke. untuk olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang punya manfaat untuk pernapasan. Iya. Ya. Salah satunya berenang. Berenang itu lebih aman karena apa? Udara di daerah kolam renang atau daerah pantai itu punya uap air yang banyak. Ya. Ya. Jadi lebih lembab. Udara yang lembab itu bagus buat mereka karena udara yang kering akan memicu asmanya kumat. Oke. Sedangkan udara yang ada banyak embun atau ada banyak air dingin ya? itu justru akan lebih aman buat mereka. Baik. Di samping itu kalau dia berenang, itu kalau kita lihat ya, orang berenang dengan gayanya itu ada fase dia ambil napas, nanti dia Masuk lagi. Jadi dalam melatih air. ya? Itu Oh, itu latih melatih pernapasannya. untuk Otot napasnya pernapasan. mengambil oksigen secara Baik. ya, lebih baik Oke. ya dengan adanya ya apa namanya Pelatihan-latihan pergerakan. otot tadi ya, Dok. Iya. Ya. Oke, kita masih akan membahas seputar si asma ini juga pastinya kamu ada pertanyaan tapi tahan dulu ya sesaat lagi tetap bersama kami di Kata Siapa? Kata Dok. Dokter, tema kita masih membahas seputar asma untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Sudah Dokter Budi ada di sini, Anda bisa menelpon ke sini ke 5155111. Oke, tadi Dokter Yanti sudah membacakan fakta dan sekarang saya akan membacakan lagi fakta selanjutnya bahwa ternyata penyakit asma itu bervariasi penyebab dan juga gejalanya pada setiap individu. Gejala-gejala asma itu sering kali terjadi di malam hari dan ketidaktahuan akan gejala-gejala ini dapat memperburuk kondisi asma yang bahkan akan mengarah pada kematian. Kematian karena asma dapat diminimalisir dengan penggunaan inhaler dan juga pengobatan yang sesuai. Dokter Budi, di sini disebutkan dengan pengobatan yang sesuai. Obat-obat yang kita tahu itu kan ada Ventolin, itu pun contohnya ada yang tablet juga ada yang inhaler. Itu bisa tolong lebih jelaskan lagi dokter seputar obat-obatannya itu. Jadi kalau untuk orang asma pengobatannya itu ada dua. Satu adalah pelega. Satunya lagi adalah pengontrol. Pelega itu bekerja pada saat dia mendapatkan serangan. Jadi itu yang kita pergunakan. Seperti halnya salbutamol tadi, ya, yang inhaler, itu biasanya kita pergunakan pada saat dia terjadi serangan. Ya. Setiap penyandang asma sebenarnya sudah tahu kapan sih dia mau keluar asmanya, bener kan? Betul. Ya, apakah dia mulai tenggorokannya gatal, atau dia mulai batuk-batuk, atau mulai ada nyeri dadanya. Jadi sebenarnya mereka pun sudah tahu. Nah, pada saat itulah pelega itu dipakai. Ya. Nah, obat yang kedua yang harus dipakai setiap hari, ya, itu adalah obat pengontrol. Pengontrol ini gunanya adalah untuk mengontrol supaya asmanya tidak kumat. Ya. Jadi saya selalu mengibaratkan pada pasien-pasien saya, obat pengontrol
pelega itu ibaratnya kayak kalau kita kebakaran, bukan ambulans, penolong ya, Blanwirnya datang, ya, pemadam kebakaran ini datang. Itulah obat pelega. Ya, sedangkan obat pengontrol itu gunanya adalah layaknya kalau kita mencegah kebakaran. Jadi yang paling penting sebenarnya mencegah kebakarannya, mencegah dia jangan sampai kumat lagi. Tapi saya setuju dengan yang dikatakan Dokter Budi, Dokter Yanti, bahwa ternyata memang bagaimana kita bisa mencegah, mungkin kamu juga setuju ya, bagaimana kita bisa mencegahnya itu, karena terjadi pengalaman pribadi saya itu kalau waktu dulu kecil, ibu saya ini orangnya resik sekali. Jadi kalau misalkan karena tahu saya ada asma, yang namanya boneka, karpet segala macam itu disingkirkan. Karena saya kecil sering sekali kambuh. Segitu udah mulai besar, saya pun akhirnya tahu apa yang harus dihindarkan. Contohnya adalah alat-alat yang menyengat, yang pembersih kimia seperti itu harus dihindarkan sekali. Pada saat misalkan saya terkena serangan, saya pun harus tahu apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah saya harus tenang. Karena kalau semakin panik, makin gak bisa nafas itu. Nanti yang saya takutkan adalah kejadi amit-amit yang namanya kematian itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kematian, dokter, adakah memang prosentase tersendiri di Indonesia pada khususnya itu mereka-mereka yang terkena asma, serangan asma sampai akhirnya menyebabkan kematian itu berapa persen, dok? Kurang dari 1%. Oke, sedikit ya. Sangat sedikit. Semua bisa memanage berarti ya? Oke, semua bisa memanage. Dokter, terkait dengan pertanyaan bahwa pola hidup orang tuh bisa mengatur sendiri pola hidupnya, cara dia untuk supaya terhindar dari si asma ini. Nah, dikatakan bahwa banyak orang yang memilih hidup di tepi pantai ya, dengan udara pantai yang sejuk dan bagus. Apa mungkin ada alternatif, ataukah memang betul, dok, itu dikatakan bahwa daerah itu memang bagus untuk mereka-mereka yang memiliki gangguan terapinya? Apakah benar? Karena tadi yang pertama adalah di daerah pantai banyak sekali uap air di dalam udaranya. Dan relatif di daerah pantai mungkin polusinya pun juga tidak separah di pusat kota gitu ya. Nah, itulah. Jadi kamu harus bangun rumah di tepi pantai. Karena pernah ngalamin ini kayak nafas, kan yang susah tuh nafasnya. Terus kayak keluar air gitu. Dan dia juga sering kalau udah serangan, tadi bilang tadi hanya sampai bisa bernafas melalui mulut, sampai nggak bisa nafas. Jadi kayak nguap mulu gitu. Jadi kayak orang ngantuk. Jadi kenapa ngantuk? Kayak enggak, padahal sih nafas. Jadi di hidung sih nafas biasa. Cuma dada tuh kayak nggak nerima nafasnya, kayak nggak masuk, nggak plong. Nah, gimana tuh, dok? Sedangkan dia kan juga sebagai seorang penyanyi gitu. Adakah mungkin tips lain yang bisa diberikan kepada Sisi khususnya? Sisi badai. Biar dia tetap memberikan badai kepada semua pengagumnya. Tetap sama pada penyandang asma, hindari pencetusnya, terus olahraga yang tadi disebutkan, pamannya dia berenang atau olahraga yang sifatnya melatih otot-otot pernapasan, gitu ya. Dan juga tentunya gimana caranya supaya bisa memanage ya, dok ya, mengontrol emosinya sendiri juga kayak gitu. Benar-benar. Obat-obat asma itu kan digunakan seumur hidup ya, dokter. Itu memberikan efek ketergantungan nggak, dok? Tahan dulu ya. Terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bapak dengan Bapak siapa di mana? Pak siapa? Pak Afif, Jakarta. Oke, silakan Pak. Oh, sorry, sebelumnya passwordnya kata siapa? Kata dokter. Kata dokter. Silakan Bapak pertanyaan kepada Dokter Budi. Gini, saya kan punya anak perempuan. Umurnya kan 7 tahun. Iya. Halo? Iya, silakan Pak. 7 tahun. Dia udah punya asma itu dari kecil ya, umur 3 bulan gitu. Dia udah berobat ke dokter anak. Dia berobat 6 bulan yang betul-betul itu nggak boleh putus kan, Bu, tuh. Nah, tapi tetap aja gitu. Tetap masih ada terjadi serangan, Pak? Kenapa? Masih sering terjadi serangan? Ini udah 3 minggu ini, jadi ke dokter terus dikasih obat terus. Habis obatnya 2 hari enak, dan kambuh lagi. Jadi dia kalau kena dingin, keringetan itu batuk terus. Tapi kalau nggak diobatin, kasihan dia bunyi. Dokter Budi, ini mau tanya, dok? Kenapa? Saya boleh tanya ya, Pak ya? Apakah obat itu diberikan selama 6 bulan? Ya. Obatnya diberikan selama berapa bulan? 6 bulan, betul, nggak boleh putus itu. Apakah yakin bahwa itu obat asma atau suatu obat untuk infeksi paru? Waktu itu dia udah di ros, katanya itu paru-parunya ada apa gitu, dan gejala asma gitu. Jadi dikasih obat itu 6 bulan berobat, nggak boleh putus gitu. Oh iya.
lain lagi. Ada lagi dok yang mau tanya? Mungkin tanya ada lagi aja dok, dikatakan ada flek nggak? Ada nggak makanan yang nggak boleh dimakan gitu? Terus langsung aja. Solusinya gimana gitu buat mencegah itu? Sedangkan anak kecil kan susah kita. Makanya kan susah, kalau udah gede kan gampang bisa. Ya. Apakah dibilang sama dokternya ada flek di parunya? Iya, flek. Oke, Bapak akan langsung segera dijawab oleh Dokter Budi. Terima kasih tuh teleponnya, silakan Dokter Budi. Ya, kalau ngelihat dari gejalanya, kemungkinan dia dikatakan ronsennya ada suatu flek di paru, kemungkinan sih bukan asma. Iya. Bukan asma. Oke, ditahan dulu. Infeksi paru. Infeksi paru. Nah, kita gali lebih banyak lagi tentang si infeksi paru ini dan juga perbedaan dengan asma di mana di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Dari rumah masih boleh telepon ke sini 5155111 kalau ingin bertanya seputar asma dan kualitas hidup. Kita langsung kepada dokter. Tadi kan pertanyaan dari Pak Afi belum terjawab ya. Tolong Jok diklarifikasi apakah memang dia itu sebenarnya asma atau memang flek paru? Sebenarnya kalau lihat dari gejalanya, terus dia ada ronsen, ada flek, itu adalah gejala atau penyakit tuberkulosis kemungkinannya dan dia harus pengobatan selama 6 bulan. Jadi harus dilakukan kepada Pak Afi obatnya 3 bulan, mungkin 3 berapa hari sembuh, nggak boleh stop Pak Afi terus ya sampai 6 bulan. Karena ini bukan asma, beda ya. Baik, kita lanjut ke sekarang ada kiat nih dok, kiat mencegah serangan asma. Jadi yang di rumah punya penyakit asma, tolong didengarkan. Dan tapi tolong dokter mengklarifikasi ya kalau ada yang salah. Yang pertama, hindarkan alergen atau faktor pencetus yang bisa membuat alergi. Benar atau tidak dokter? Benar. Benar. Berikutnya tiap orang itu lain-lain. Beda-beda pasti. Hindarkan faktor, betul, sesuai dengan faktor pencetus masing-masing. Jadi hindarin, itu salah satu kiatnya. Yang kedua dokter Rama? Yang kedua adalah gantilah spray dan juga korden 1 minggu sekali. Minimal. Oke, jadi seminggu sekali. Untuk kebersihannya itu ya, menghindari debu tadi ya. Jangan setahun sekali ya. Baiklah. Yang ketiga, hindarkan penggunaan karpet karena bisa menjadi tempat menempelnya debu. Benar. Bagi yang pencetusnya debu memang bagusnya dihindarkan. Baik, yang keempat adalah bersihkan tempat tidur kita setiap hari agar tidak berdebu. Benar. Oh, itu benar banget. Kalau itu saya sampai tebah itu berkali-kali itu. Bahasa apa ya tebah? Baiklah. Yang kelima, makan makanan yang bergizi tinggi agar memiliki daya tahan tubuh prima dan tahan akan perubahan cuaca. Ya, benar. Benar sekali ya. Makanan-makanan bergizi tinggi. Jadi jangan ada diet tuh dokter Rahma dan Sisi Badai. Dia sehat kok, tenang saja. Dia sehat ya. Oke, kenapa malah singkirkan berbagai penyebab masuknya hewan pengganggu ke dalam rumah seperti kecoa. Kecoa sih nggak bisa kita undang, masuk sendiri sih sebenarnya. Kutu, tikus, dan hama lainnya bisa menjadi pemicu serangan asma dengan cara segera buang sampah di tempat pembuangan sampah, berarti di luar ya. Jangan mengendapkan sampah di dalam rumah ya. Dan siap menjadi si pembasmi hama. Oke, yang ketujuh, jauhkan penderita asma dari hewan berbulu. Karena bulu bisa memicu asma. Kasihan banget ya nggak bisa pegang. Yang kedelapan adalah jagalah emosi penderita asma agar selalu mendapatkan mood yang baik. Rasa marah, terlalu sedih, takut atau berteriak dapat membangkitkan asmanya. Betul, Rahma tuh yang membaca. Dan yang terakhir, aroma parfum yang menyengat bisa menjadi alasan kambuhnya asma. Jika penderita asma tidak nyaman dengan bau-bauan, singkirkan dari dirinya. Kasian banget kalau istrinya sakit asma, suaminya nggak bisa pakai parfum. Harus mengerti dong. Parfumnya buah-buah Kak. Kalau aku begitu baik. Oh, itu pemirsa, tips dari Sisi bahwa kalau yang menyengat itu membuat membuat istrinya atau suaminya teraktivasi asma, pakai yang mengandung aroma buah-buah. Kalau saya pribadi lebih enak ya, sesuai dengan moodnya ya, yang cocoknya apa buah-buah. Oke, bagaimana tuh dengan tanggapannya dokter kalau Sisi bilang dia mengaroma buah-buah? Bisa, karena dari bau-bauan tertentu kan ada ini ya, ada ciri khas masing-masing. Mungkin pada saat yang ini dia kena kumat asmanya. Pada pakai yang lain mungkin dia tidak. Nah dokter, kalau misalnya tadi kita sudah membicarakan tentang trigger ya, pemicu-pemicunya apa saja gitu. Nah sekarang kita membicarakan lebih kepada makanan yang sehat, healthy food, healthy lifestyle. Selain kita berolahraga, contohnya adalah berenang yang bagus tadi ya. Itu makanan-makanan yang seharusnya kita konsumsi bagi mereka yang ada asma itu apa saja? Pertanyaan pribadi ya. Makanan-makanan yang gini, pada orang asma ada juga dia pencetusnya adalah makanan. Biasanya tandanya adalah pada saat dia makan, umpamanya entah makan kacang, entah makan coklat, itu kadang tenggorokannya
gatal. Oke. Habis itu dia batuk-batuk, reaksi timbul. Reaksinya timbul. Benar. Nah itu masing-masing individu. Tapi kamu itu makan kacang waktu Chef Citra kesini bisa nggak apa-apa? Bisa, lapar soalnya. Beda kalau yang beda kalau orang asma pemicunya kacang udah makan hilang asmanya karena lapar. Tapi kalau saya memang pemicu bukan makanan, dokter. Kalau misalnya untuk makanan nggak ada masalah. Kamu sih pemicu makanan nggak? Enggak sih. Paling kalau soda-soda gitu. Oh, soda. Kalau saya lebih ke debu. Nah itu debu nggak bisa sama sekali dan bauan yang merangsang rokok contohnya itu sudah kelar. Dokter, sebenarnya adakah yang mengatakan bahwa pada anak-anak tuh kita kan belum bahas nih sedikit ya pada anak. Kalau pada anak kan agak sulit kita mau bertanya kamu sesek nggak, ini nggak, tenggorokan nggak, nggak kena debu. Tiba-tiba langsung reaksi aja. Iya. Kira-kira apa ciri-ciri anak-anak yang menderita asma ya dokter? Ada nggak ciri-cirinya? Sebenarnya kalau ciri postur badannya sih sebenarnya tidak ya. Oke. Kalau dari dia sering batuk, dari mungkin dia ada beberapa asma yang awal itu dia hanya batuk. Batuk saja tanpa dahak biasanya. Oke. Ya. Ada yang beberapa memang sudah keluar menginya. Wheezingnya udah keluar, menginya, ngik-ngiknya udah keluar. Nah, kalau itu terjadi secara periodik, kemungkinan besar adalah asma. Oke. Dan asma ini sebenarnya memang diturunkan kan, Dok? Sekitar 60 sampai 80%. Jadi kalau seorang ayah dan ibu yang punya asma juga harus lebih aware terhadap anak-anaknya, dilihat kalau ada faktor yang diturunkan kepada anak-anaknya. Ya. Dokter, coba kita tarik dulu ke belakang lagi, kita bicara tentang anak-anak ya, anak-anak kecil yang sebenarnya mereka tidak minta sebenarnya untuk punya asma ini. Nah, treatment kepada anak-anak itu seperti apa? Karena saya ingat banget itu waktu saya masih kecil itu namanya asma itu namanya mengganggunya setengah mati. Nggak bisa olahraga terlalu banyak, mau main nggak bisa, terlalu dingin nggak bisa, itu rasanya mengganggu setengah mati, dokter. Nah, sebenarnya treatment apa kepada orang tua yang harus diperhatikan lagi untuk supaya anaknya tidak terlalu sering teraktivasi si asmanya ini selain menghindari yang namanya debu-debuan tadi? Ya. Jadi kalau treatment sih sebenarnya untuk olahraga pada prinsipnya dianjurkan. Tapi berenang tadi, dokter? Ya. Oke. Berenang atau dia olahraga pernapasan. Tapi kalau olahraga yang sifatnya kayak di lapangan yang banyak debu tentunya tidak, ya. Lalu juga makanan-makanan yang bergizi pun juga dianjurkan. Dan tentunya ya paling penting ya menghindari faktor pencetusnya. Nah, faktor pencetusnya itu kadang-kadang susah loh, dokter Yanti. Jadi faktor pencetus memang udah salah satu cara untuk menghindari supaya asma nggak muncul. Oke, dokter, nanti kita bahas lagi ya. Pemirsa, terima kasih. Nanti kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Dan sekarang kita sudah memasuki segmen terakhir. Tapi sebelum Dokter Yanti bisa bertanya kepada Dokter Budi, saya mau nanya sama Sisi dulu sih, yang sudah siap di sana. Kita sudah membahas sisi badai. Kita sudah membahas sedikit banyak tentang asma ini. Jadi sekarang kamu lebih aware dan lebih tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, kalau berbicara tentang karir kamu ke depan dan juga harapan, gimana ini? Harapannya mudah-mudahan Sisi bisa diterima untuk masuk ke dunia entertain, apalagi di bidang dangdut ya. Mudah-mudahan Sisi bisa beri yang terbaik lah. Pasti kita doakan. Thank you sih. Sukses. Oke. Dokter Budi. Nah, sebelum kita tutup nih, dokter mungkin nggak ada salahnya sedikit recap ya mengenai semua yang apa saja sih sebenarnya harus diperhatikan dan kira-kira apa saja ciri-cirinya supaya lebih aware dan lebih lengkap dari pembahasan kita malam hari ini. Dokter. Tadi yang pertama adalah kalau orang dengan asma biasanya ada satu tanda mengi, itu sifatnya episodik atau periodik, kadang timbul, kadang hilang, normal, kadang timbul lagi, dan itu disertai dengan pencetus. Lalu asma itu bisa dikontrol. Kenapa harus dikontrol? Karena pada saat dia terjadi kumat, serangan asma yang terus-terusan, maka saluran napasnya akan terjadi perubahan. Perubahannya yang tadinya elastis menjadi kaku. Jadi sebenarnya mengontrol asma yaitu dengan pemakaian obat-obat pengontrol, hindari faktor pencetus, dan olahraga ataupun kehidupan yang lebih bersih dibandingkan pada orang-orang yang lain. Jadi yang penting adalah hindari faktor pencetusnya. Baiklah, sebelum tutup, Dokter Rama, apakah ada quotes buat pemirsa di rumah? Ada sekali. Gaya hidup acuh dan tak sehat punya segalanya untuk timbulkan asma, sebuah penyakit yang punya segalanya untuk renggut kualitas hidup kita semua. Jadi kita harus lebih memperhatikan yang namanya kualitas hidup kita, Dokter Yanti. Dan terima kasih sekali ya, Dokter Budi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sekali ya sudah berbagi tips kepada kita semua. Dan pemirsa juga selalu setia nonton Kata Dokter. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 di stasiun kesayangan kita, JAK TV. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa Sabtu depan. Bye.